Dan ketika akhirnya mereka turun ke bawah, itu di situ sudah nggak banyak orang-orang yang mandi-mandi di sana. Dan benar kata Mang Engkos, curug itu besar banget. Airnya itu jatuh dari ketinggian yang nggak kelihatan ujungnya. Dan di situ mereka ngelihat Abu ini ternyata lagi manjat batu cadas di sisi tebing. Dan aneh banget, dia itu nanjaknya itu cepet banget. Nanjaknya itu bener-bener nggak kayak manusia, malah mirip monyet. Ambon ini orang yang maco, cowok yang maco, tiba-tiba dia berperilaku seperti itu, suaranya berubah jadi suara perempuan, dia memainkan rambutnya pelan-pelan sambil senyumnya itu seperti senyum perempuan. Ibam yang sudah kenal akrab sama Ambon ini pun ikut panik ketika ngelihat Ambon bersikap seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita dari Ibam yang asalnya dari Bekasi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, ceritanya dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Ibrahim atau biasa dipanggil Ibam. Jadi usia Ibam ketika mengirimkan cerita ini 40 tahun. Dan dia sekarang tinggal di kawasan Pondok Gede, Bekasi. Nah, untuk aktivitas sehari-harinya Ibam ini, dia adalah seorang tenaga pengajar di sebuah kampus pariwisata di Jakarta. Nah, kita cerita dulu sekilas tentang Ibam. Jadi Ibam ini orangnya kalem, dia lebih banyak senyum dan kalau ngobrol itu selalu menyelipkan humor-humor kecil, terutama ketika dia nongkrong bersama teman-temannya. Nah, Ibam sendiri ini sudah berkeluarga, dan dia sudah mempunyai 2 orang anak, dan di waktu senggangnya, dia ini senang banget nonton konten-konten misteri. Dan ternyata sejak tahun 2021 itu, Ibam ini ternyata sudah sering nonton video-video di Gembara Sunyi. Dan sampai sekarang dia masih jadi penikmat setia konten-konten Gembara Sunyi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Ibam, dan juga teman-teman yang masih setia bersama Gembara Sunyi, yang mungkin sudah ngikutin Gembara Sunyi sudah sejak lama sekali, kami mengucapkan terima kasih. Nah, kisah yang dibagikan Ibam ini teman-teman, peristiwanya terjadi bertahun-tahun yang lalu. Tepatnya sekitar tahun 2007. Dan bisa dibilang ini adalah sebuah pengalaman yang dimulai dengan niat liburan biasa. Jadi awalnya memang cuma liburan biasa, tapi pada akhirnya kejadian ini berakhir dengan sesuatu yang nggak pernah dia duga. Dan pada saat kejadian ini, usia Ibam masih 22 tahun, dia baru lulus kuliah, dan waktu itu dia memang lagi seneng-senengnya menikmati hidup bareng teman-teman tongkrongannya. Jadi ya waktunya dihabiskan buat nongkrong, kadang bepergian rame-rame naik motor. Jadi rencana untuk main ke Curug Seribu itu sebenarnya sudah jadi bahan obrolan mereka sejak awal tahun 2006. Tapi baru benar-benar terlaksana, itu sekitar bulan November tahun 2007. Ini bukan karena mereka yang semuanya sibuk, tapi karena ya seperti itu, setiap kali mau berangkat, itu selalu ada aja alasan untuk nunda-nunda. Dan sampai pada akhirnya sore itu,
Ibam dan teman-temannya ini yang berjumlah 8 orang itu akhirnya sepakat untuk jalan menuju ke Curug Seribu. Mereka sepakat mereka akan naik motor boncengan dua-dua. Dan di hari keberangkatan itu semuanya sudah siap. Dari pagi mereka sudah siap, tapi karena malam sebelumnya mereka ini semuanya begadang, jadwal keberangkatan yang rencananya jam 8 pagi, ini akhirnya molor sampai jam 1 siang. Nah, Ibam waktu itu sudah buru-buru pengen berangkat ceritanya. Karena dia berpikir ya mumpung masih pagi, nggak terlalu panas. Tapi ada salah satu temannya ini yang namanya Ismail itu ngomong ke Ibam, udahlah Bam, santai aja Bam, nunggu yang lain bangun dulu. Curug Seribu itu kan deket, paling 2 jam juga nyampe. Nah, Ismail ini memang pernah ke sana lebih dulu bareng kakaknya. Akhirnya sekitar jam 1 siang itu, mereka pun berangkat. Setelah semuanya bangun, mereka berangkat sekitar jam 1, dan Ibam waktu itu boncengan sama Danang, teman kampungnya juga. Yang lain di situ ada Ambon dan juga Bedul. Nah, Topik boncengan sama Abu. Terus Ismail ini boncengan sama Laras. Laras ini adalah pacarnya Ismail waktu itu. Singkatnya berangkatlah 8 orang ini. Jadi mereka naik 4 motor dengan semangat anak muda yang masih penuh rasa penasaran. Dan di perjalanan suasananya itu rame. Nah, Ambon ini orangnya memang paling berisik. Teman Ibam yang ini dipanggil Ambon itu karena memang dia itu aslinya dari Maluku sana, dari Ambon. Dan Ambon itu orangnya nyeleneh, tapi dia selalu bisa membuat suasana hidup. Jadi badan Ambon itu besar, dia tinggi, kulitnya sawo matang, dan di tubuhnya itu penuh tato, dari dada sampai ke lengan kanan. Katanya Ambon ini dulunya anak band metal. Jadi Ambon pindah ke kampung di Jakarta itu, atau di Bekasi itu, sekitaran tahun 99, ketika terjadi kerusuhan besar di Maluku. Waktu itu dia masih remaja. Dan karena ayahnya Ambon ini adalah seorang pejabat daerah dan dia sendiri adalah seorang Muslim, jadi waktu itu seperti yang kita tahu di Ambon sana ada konflik tentang agama. Jadi keluarga Ambon ini terpaksa pindah ke Bekasi demi keselamatan mereka. Dan sejak itulah dia tumbuh besar bareng Ibam dan juga anak-anak kampung di Pondok Gede itu. Awalnya perjalanan mereka itu lancar, cuaca juga cerah, jalanan juga relatif sepi. Dan begitu memasuki kawasan Sentul, motor itu melajunya agak cepat. Tapi di tengah jalan, ban motornya Abu ini bocor. Akhirnya mereka pun berhenti di tempel ban di pinggir jalan itu sambil nunggu Ambon ini nyeletuk. Udah nggak apa-apa, yang penting jangan bocor di tengah hutan. Kalau kita bocor di tengah hutan, ya bisa-bisa kita didorong sama pocong. Nah, ini memang celetukan Ambon, guyonan Ambon. Candaannya memang seperti itu. Jadi Ambon ini sering nyeletuk-nyeletuk seperti itu dan membuat semua teman-temannya ini ketawa. Suasana pun jadi agak cair. Yang semula mereka itu mengeluh karena ada ban bocor, ketika Ambon itu mengeluarkan celotehannya, mereka ketawa. Jadi suasananya itu agak cair. Nggak ada yang mikir aneh-aneh sekalipun. Dan setelah ban itu selesai ditambal, mereka melanjutkan perjalanan. Dan udara itu kan rasanya semakin sejuk, apalagi begitu mereka memasuki kawasan pegunungan. Sepanjang jalan yang mereka lihat itu pepohonan tinggi-tinggi dan dari kejauhan terlihat kabut tipis yang mulai turun. Dan hampir jam 4 sore mereka pun sampai di warung dekat pintu masuk Curug Seribu. Waktu itu sekedar info bahwa belum ada pos penjagaan resmi seperti sekarang dan juga belum ada tiket atau loket. Jadi kalau mau masuk ya cukup nitip motor di halaman warungnya Mang Engkos dan dia harus bayar parkir di situ. Semuanya masih alami, belum banyak dikomersialkan seperti sekarang. Dan begitu sampai di sana, mereka istirahat sebentar. Ada yang ngopi, ada yang makan mie rebus. Nah, di situ, si ibu ini atau si istrinya Mang Engkos ini sempat nanya ke mereka, ini mau ke Curug Seribu, apa ke Kawaratu, A? Terus di situ Ibam jawab, oh mau ke Curug Seribu aja, Bu. Terus si ibu ini ngomong lagi, loh, kalau mau ke Curug Seribu, sekarang udah kesorean, A. Mending ke Kawaratu aja deket, nggak gelap-gelapan nanti. Nah, Ismail pun ikut nanya di situ, loh. Kalau ke Kawaratu ada airnya nggak, Bu? Kita soalnya pengen mandi-mandi kecil lah, nyegerin badan. Nah, di situ Mang Engkos, yang pemilik warung ini, yang dari tadi beliau cuma duduk di pojok, akhirnya ikut nyeletuk juga. Gini, A, kalau ke Kawaratu sore-sore gini, jangan, lebih baik, karena bau belerangnya itu lagi kuat-kuatnya. Mending ke Curug Seribu aja, tapi harus agak buru-buru, karena ini sudah sore. Jalan kaki ya kira-kira sejam lah, tapi jangan lama-lama di sana, udah mau maghrib soalnya.
Ambon di sini langsung nyaut sambil ketawa. Tenang Mang, tenang aja Mang. Jalan kaki sejam mah bentar. Kami semua ini jalannya cepet-cepet kok Mang. Udah biasa ngejar maling soalnya. Nah di situ semuanya ngakak. Dan begitulah Ambon. Memang dia ini selalu bisa bikin suasana jadi rame. Mang Engkos itu ikut ketawa juga. Tapi beliau mengingatkan juga ke anak-anak ini. Ya sudah tapi hati-hati ya jangan misah-misah. Dan jangan iseng nanti di sana. Karena di bawah situ sering tiba-tiba gelap karena kabutnya tebel. Nah, mereka semua pun mengangguk. Nggak ada yang benar-benar memperhatikan peringatan dari Mang Engkos itu karena pikir mereka ya ini cuma obrolan biasa dari orang kampung yang lagi jaga warung di situ. Dan setelah istirahat sebentar di warungnya Mang Engkos, mereka berdelapan ini mulai jalan menuju ke Curug Seribu. Jalannya memang menanjak. Dan menurut penjelasan dari Mang Engkos tadi, air terjun itu adalah air terjun yang paling besar dan yang paling tinggi di seluruh kawasan Gunung Salak. Jadi bisa dibilang, air terjun ini adalah puncak dari semua curug di area sana. Nah, waktu itu Ismail ini jalannya paling depan, karena memang dia kan sudah pernah ke sana sebelumnya. Tapi waktu itu, jalur ke Curug Seribu ini masih liar. Belum ada petunjuk arah, nggak ada papan nama, nggak ada pagar pengaman juga. Jadi yang mereka lalui ini cuma benar-benar jalan setapak yang dibuat dari pijakan kaki para pendaki sebelumnya. Di kiri kanan itu ilalangnya tinggi-tinggi dan semakin menjulang. Dan di beberapa bagian ada pohon jati dan juga pohon ketapang. Dan pohon-pohon itu tumbuhnya rapat-rapat. Disitulah udara itu mulai semakin lembab. Terus mataharinya ini juga sudah mulai nggak kelihatan lagi. Dan sekitar 30 menit mereka jalan itu, di tengah jalur yang semakin menanjak ini, mereka ketemu dengan 3 orang bule. Bulenya ini laki-laki semua, asalnya dari Perancis. Nah, bule-bule ini lagi jalan turun. Mereka itu lengkap dengan ransel besar dan juga tongkat trekking. Dan mereka, bule laki-laki semua ini bertelanjang dada dan badannya kekar. Jadi para bule Perancis ini, dan juga Ibam dan teman-teman, mereka sempat bertegur sapa sebentar. Terus salah satu dari bule itu nyapa mereka. Dan logatnya itu memang agak aneh. Hello, hello, I'm from France. Strong people Indonesian strong. Nah, mereka juga ikut nyapa bule-bule ini. Dan ketika rombongan bule itu berlalu, Ambon nyeletuk. Wah, keren ya bule-bule tadi ya. Nggak pakai baju masih kelihatan keren gitu. Terus tiba-tiba Ambon ini buka baju. Dia ini mau ikut-ikutan style si bule tadi. Nah, mulai kelihatan lah badan Ambon yang besar, terus kelihatan tato di punggung dan juga di lengan kanannya itu. Jadi dia cuma pakai celana jeans sama pakai tas kecilnya itu. Tangannya megang rokok, terus dia jalan santai. Dia bilang di situ, lihat nih, sudah kayak kelihatan kayak bule Prancis tadi kan, sudah kayak pendaki internasional kan. Yang lain di situ cuma geleng-geleng kepala karena mereka tahu betul Ambon memang orangnya seperti itu. Dan Ambon memang dari dulu selalu seperti itu, dia nyentrik dan susah ditebak orangnya. Akhirnya semakin jauh mereka jalan, jalurnya itu makin nggak jelas. Jadi di situ ada bebatuan cadas ini yang mulai terlihat banyak. Beberapa batu itu juga licin banget karena sudah banyak yang berlumut. Dan vegetasinya ini makin padat. Kanan kiri itu semaknya tinggi-tinggi, akar pohonnya itu banyak yang melintang di tanah. Dan suara serangga ini mulai kedengaran kencang. Dan nggak tahu kenapa, meskipun waktu itu matahari ini belum sepenuhnya tenggelam, suasana di jalur itu rasanya kayak habis maghrib, karena ketutup dengan pohon-pohon besar. Yang terlihat di antara pepohonan itu rasanya sudah gelap banget. Ibam sempat ngomong dalam hati, ini kok kayaknya makin sore ya, padahal masih baru 4:30. Dan sekitar 45 menit mereka jalan, mereka sampai di sebuah air terjun kecil. Di situ ada batu besar yang di atasnya ini tertulis sebuah plakat nama perempuan. Jadi di situ lengkap dengan tanggal lahir dan juga wafatnya si perempuan ini. Tulisan itu memang sudah agak pudar, tapi masih bisa kebaca. Nah, akhirnya mereka semua itu otomatis berhenti. Yang awalnya ketika jalan tadi itu mereka sempat bercanda-canda, sempat ketawa-ketawa. Ketika ngelihat tulisan itu, mereka semua langsung diam. Jadi ketika mereka ngelihat itu, mereka baru sadar bahwa ini bisa jadi makam karena ada tanggal wafatnya di situ. Atau mungkin ini cuma sekedar prasasti. Ismail di situ maju mendekat, matanya itu agak menyipit ngelihat secara seksama. Terus Ismail itu ngomong, kok aneh ya? Waktu kapan lalu aku kesini itu kok nggak lihat ini? Nah, Ibam pas mendengar Ismail ngomong seperti itu, dia agak menjauh, dia agak mundur. Jujur waktu itu, Ibam ini feelingnya langsung nggak enak. Awalnya mereka ini cuma mau cuci muka di air terjun kecil itu, tapi akhirnya nggak jadi. Karena sudah ngelihat ada plakat yang seperti itu.
Jadi niat itu pun langsung batal, nggak ada yang berani menyentuh air di situ, dan setelah diam beberapa saat, mereka pun lanjut turun lagi. Nah, dari kejauhan itu mulai terdengar suara air terjun, pertanda bahwa Curug Seribu itu sudah dekat. Dan semakin lama suaranya itu semakin kencang. Belum lagi pas suaranya itu menggema dari tebing-tebing sekitar, itu malah kedengeran seram banget. Nah, ketika di situ, mereka sampai di sana itu jam menunjukkan hampir jam 5 sore lebih sedikit. Dan ketika akhirnya mereka turun ke bawah, itu di situ sudah nggak banyak orang-orang yang mandi-mandi di sana. Dan benar kata Mang Engkos, curug itu besar banget. Airnya itu jatuh dari ketinggian yang nggak kelihatan ujungnya. Dan angin dari sapuan jatuhan air itu terasa kuat sampai ke tempat mereka berdiri. Nah, di situ Ibam melihat tebing-tebing di sekelilingnya ini juga tinggi dan rapat dengan pepohonan-pepohonan yang lebat. Dan kalau berdiri di situ, itu rasanya kayak masuk ke dalam sumur yang besar, dikelilingi dengan dinding-dinding alam. Cahaya matahari cuma masuk sedikit di situ. Dan udara di sana ini lembab, bercampur dengan kabut-kabut air. Tapi rasa takut itu kalah dengan rasa kagum ketika mereka ngelihat air terjun yang besar ini. Mereka semua itu teriak-teriak, saking senengnya. Mereka semua kegirangan. Dan masing-masing dari mereka ini sibuk cari spot foto, dan juga mereka ini main-main air di sana. Pokoknya pas sudah sampai di situ, semuanya ini sibuk-sibuk sendiri. Ismail itu sempat ngingetin ke mereka semua, udah yuk, nggak usah lama-lama di sini. Ini sudah mulai gelap. Tapi nggak ada yang peduli. Mereka itu masing-masing ini malah asik ketawa-tawa, teriak-teriak, dan yang cowok-cowok itu ngerokok semua di situ santai sambil foto-foto. Dan pas ada di curug ini, feeling Ibam itu jadi merasa gak enak. Jadi kayak ada sesuatu yang benar-benar memperhatikan mereka dari kejauhan, tapi nggak tahu itu apa. Padahal situasi di curug itu sudah mulai sepi juga, dan pengunjung yang lain ini yang memang nggak seberapa banyak dari tadi ini mulai meninggalkan curug. Akhirnya nggak lama setelah itu, mereka semua pun selesai. Setelah selesai ganti baju, mereka ngumpul di batu besar di sisi kiri curug. Di situ ada batu itu yang agak tinggi, hampir seukuran rumah kecil. Mereka duduk di situ sambil ngerokok santai, nunggu momen sebentar. Nah, Abu yang dari tadi itu diem, tiba-tiba dia berdiri dan dia bilang ke teman-temannya, bro, gue mau pipis bentar ya, risih nih soalnya. Nah, di situ temennya yang Topik ini, yang namanya Topik itu jawab santai, ya udah, situ aja loh, di balik batu itu loh. Siapa juga yang mau lihat. Tapi Abu ini geleng-geleng kepala. Enggak, risih aku, ada Laras di situ. Laras ini kan pacarnya Ismail. Jadi Laras itu cuma senyum. Ya deh, sudah sana. Nah, Abu pun itu jalan agak menjauh. Dan beberapa menit kemudian, Topik ini ngerasa aneh. Lah, ini si Abu kok gak balik-balik, kemana dia? Dari tadi kok belum balik? Mereka semua akhirnya nengok ke arah tempat Abu tadi pergi. Dan di situ mereka ngelihat Abu ini ternyata lagi manjat batu cadas di sisi tebing. Dan aneh banget, dia itu nanjaknya itu cepet banget. Nanjaknya itu bener-bener nggak kayak manusia, malah mirip monyet. Jadi pokoknya cepet banget, gerakannya lincah, badannya ini kaku, tapi dia bisa naik tinggi tanpa pegangan yang jelas. Pokoknya mereka semua, ketika ngelihat Abu ini, mereka sempat diam lumayan lama. Karena mereka heran ketika ngelihat Abu yang nanjak cepet banget, akhirnya di situ Ismail lah yang teriak lebih dulu, "Weh Abu, turun lu!" Padahal suara Ismail ini teriaknya kenceng banget. Tapi kayaknya nggak kedengeran karena suaranya itu ketelan dengan suara gemuruh air terjun di sana. Nah, di situ mereka semua ngelihat Abu ini terus naik sampai akhirnya dia berhenti di batu lebar di atas tebing. Terus tiba-tiba badannya ini limbung. Karena posisinya yang agak jauh, ketika ngelihat Abu yang limbung, lemas, terus kemudian Abu ini jatuh di situ, mereka nggak sempat ngapa-ngapain. Jadi mereka itu hanya sempat terdiam ketika ngelihat Abu yang lemas dan jatuh di situ. Untungnya jatuhnya ini nggak langsung ke bawah, tapi masih di batu lebar itu. Nah, Ibam langsung teriak di situ, "Ya Allah, kenapa itu anak?" Tadi Ismail, Danang, dan Topik ini langsung lari menuju ke arah Abu. Mereka berusaha nolong Abu lewat jalur kecil di samping tebing. Sementara Ibam, Ambon, dan Bedul, dan Laras ini masih tetap di bawah, nunggu di situ. Tapi semua itu mulai panik dengan kejadian ini. Dan gak lama dari atas, itu terdengar teriakan, "Woi, Abu pingsan! Pingsan dia!" Jadi 3 orang yang di atas yang nolong Abu itu akhirnya pelan-pelan menurunkan Abu. Badan Abu itu lemas. Ibam dan Bedul akhirnya maju untuk bantu mereka. Tapi baru beberapa langkah mereka naik ke arah itu, tiba-tiba dari belakang, Laras itu teriak keras, "Mas, mas, itu Ambon, Ambon!"
Nah, Ibam langsung noleh. Ternyata Ambon, yang tadinya Ambon ini cuma duduk sambil ngerokok santai, tiba-tiba di momen itu, Ambon itu berdiri tegak sambil ketawa-ketawa. Tapi yang aneh, suara Ambon ini, itu bukan suara Ambon. Ambon itu ketawa mengeluarkan suara perempuan. Nah, nggak lama setelah berdiri itu, Ambon duduk. Dia membelai rambutnya sendiri. Jadi rambutnya itu dimainkan. Terus dia ketawa cekikian dan dengan gaya yang lemah gemulai. Apalagi ketika mereka ngelihat matanya Ambon itu pandangannya kosong. Tapi senyumannya itu aneh. Dan setiap kali Ambon senyum, itu selalu membuat mereka merinding. Karena jelas ini bukan perilaku Ambon. Ambon ini orang yang maco, cowok yang maco. Tiba-tiba dia berperilaku seperti itu, suaranya berubah jadi suara perempuan. Dia memainkan rambutnya pelan-pelan sambil senyumnya itu seperti senyum perempuan. Jadi disitulah Ibam ini nggak berani mendekat. Dia cuma narik Laras supaya Laras itu agak menjauh dari Ambon. Dia khawatirnya sama Laras. Sementara dari atas, Ismail dan teman-temannya ini baru turun membawa Abu yang masih lemes itu. Dan setelah Abu diletakkan di tempat yang agak aman, mereka akhirnya fokusnya ke Ambon. Mereka semua langsung panik ngelihat Ambon. Bedul itu coba nyamperin Ambon sambil dia ini ngomong ke Ambon, "Bon, lu kenapa sih, Bon? Nggak usah bercanda kayak gini lah, Bon." Tapi Ambon itu malah meludah ke arah Bedul. Terus setelah meludah itu, si Ambon ini ketawa kenceng dan suaranya itu suara perempuan. Topik dan Ismail ikut maju, tapi mereka berdua juga diludahin oleh Ambon. Dan setiap kali habis meludah, Ambon selalu ketawa cekikian mengeluarkan suara perempuan. Dan suaranya itu suara perempuan. Dan situasi di sekitar air terjun ini sudah mulai semakin gelap dan nggak ada satupun dari mereka yang tahu harus ngapain ini. Mereka nggak tahu harus berbuat apa. Akhirnya Ismail ini teriak, udah yuk kita harus naik sekarang. Maksudnya mereka ini harus naik dari air terjun itu, harus meninggalkan air terjun tadi. Ayo naik sekarang juga. Mereka semua sepakat untuk segera keluar dari tempat itu. Jadi Ibam, Danang, dan Bedul itu gandeng tangannya Ambon. Dan kondisi waktu itu Ambon ini masih ketawa-ketawa nggak jelas. Dan suaranya juga masih suara perempuan. Sementara Ismail, Laras, dan Topik ini membantu untuk menuntun Abu yang kondisinya Abu ini masih lemes. Apalagi di situ jalur yang naik ini licin banget. Nah, ditambah lagi hari sudah mulai gelap. Mereka juga nggak bawa perlengkapan semacam senter. Dan waktu itu HP ini nggak seperti zaman-zaman di mana HP ada senternya. HP mereka masih jadul yang layarnya itu masih layar kuning. Beberapa kali mereka itu hampir jatuh karena tanahnya itu memang becek dan sulit dilewati. Begitu sampai di air terjun kecil, tempat pelakat perempuan tadi, Ambon tiba-tiba berhenti di situ dan dia ketawa-ketawa lagi. Suara Ambon berubah jadi suara laki-laki dan suaranya itu berat. Oh. Nah, untuk kali itu, Ambon benar-benar menyeramkan. Ketawanya itu benar-benar bikin teman-temannya itu merasa merinding semua. Sampai-sampai Ibam yang sudah kenal akrab sama Ambon ini pun ikut panik ketika ngelihat Ambon bersikap seperti itu. Jadi Ibam itu kayak merasa aneh aja kok Ambon ini sampai seperti itu. Tapi tetap Ibam itu megangin kencang badannya Ambon supaya Ambon itu nggak kabur. Dan setelah berjuang hampir 1 jam, mereka akhirnya sampai di jalur setapak yang menuju ke warung Mang Engkos. Tapi memang masih jauh untuk menuju ke warung Mang Engkos. Tapi di sana kondisinya ini sudah gelap total. Kondisi sudah nggak kelihatan jalan, kondisi Abu juga masih lemes, Ambon masih berontak-berontak dan ketawa-ketawa terus. Ibam itu sempat ngelihat Laras. Jadi di situ Laras ini ternyata sudah nangis. Dia sudah kalut pikirannya, situasi gelap dan nggak ada satupun dari mereka yang bawa senter. Yang seperti dijelaskan di awal bahwa ponsel mereka ini masih model lama. Layarnya itu masih layar yang orange. Pokoknya kacau banget lah waktu itu. Ismail ini akhirnya bilang, udah tolong nyalain semua HP-nya, minimal ada cahaya sedikit, minimal kita bisa lihat jalan dan tahu posisi kita masing-masing. Akhirnya mereka semua nyalain HP-nya satu-satu, tapi ya memang nggak terlalu membantu. Tetap masih nggak kelihatan apa-apa. Dan malah ribet juga, selain mereka saling berpegangan, mereka juga pegang HP. Danang akhirnya punya inisiatif. Dia ini mau membuat penerangan dari ilalang kering yang ada di sekitar. Dan pas waktu Danang ini nyoba cari korek api buat menyalakan api dengan ilalang kering itu, dia ngomel-ngomel karena koreknya ini nggak tahu kemana. Entah koreknya jatuh, entah di mana. Akhirnya Danang ini teriak, "Woi, pinjem korek dong, korek gue jatuh nih." Tapi setelah dicek satu-satu, nggak tahu kenapa mereka semua, terutama yang cowok-cowok ini, nggak ada yang bawa korek satupun. Entah ketinggalan di air terjun atau memang jatuh pas jalan tadi.
Jadi mereka semua nggak ada yang bawa korek. Semua korek hilang. Padahal mereka semua perokok dan mereka semua masing-masing punya korek. Tapi malam itu mereka nggak tahu tiba-tiba korek ini nggak ada. Dan benar-benar malam itu jadi malam terpanjang bagi mereka semua. Setelah sadar bahwa semua korek ini hilang, suasana langsung berubah jadi panik. Ibam ngerasa dadanya itu kayak berat banget, nafasnya juga mulai pendek, dan pikirannya ini sudah mulai kacau. Dia pikirannya sudah yang aneh-aneh. Selain capek, memang Ibam ini juga takut, dia bingung juga. Pokoknya semuanya numpuk jadi satu. Rasanya itu kayak pengen nyerah dengan situasi yang semacam itu. Apalagi kondisinya ini kan benar-benar di tengah hutan. Mereka berdelapan itu akhirnya berdiri melingkar. Mereka ini memutuskan untuk saling bergandengan tangan supaya nggak kehilangan arah. Jadi posisinya waktu itu Ismail posisinya ada di depan sendiri. Selanjutnya yang di belakang Ismail sambil menggandeng tangan Ismail itu Laras. Kemudian di belakang Laras ada Topik, Abu, Danang, Ambon, Ibam. Dan Bedul ini yang paling belakang. Dan semua itu diem. Nggak ada yang bisa ngasih instruksi mau jalan kemana, ini kanan atau kiri, nggak ada. Jadi mereka diem, meskipun mereka sudah bergandengan tangan. Dan pas sudah mulai jalan beberapa meter, mereka berhenti lagi. Karena mereka benar-benar bingung, mereka nggak tahu jalan sama sekali dan nggak kelihatan. Jadi seringnya itu ya mereka cuma berdiri di jalur tanah itu dan lebih banyak diem. Karena situasinya gelap total. Suhu udara juga sudah mulai semakin dingin. Suara serangga juga terasa serem banget malam itu. Gak ada satupun dari mereka yang kepikiran buat berdoa. Karena memang di momen itu, rasanya otak itu sudah buntu banget. Mereka nggak bisa mikir yang lain-lain. Bahkan untuk berdoa pun, mereka nggak sempat kepikiran. Jadi disitulah masing-masing dari mereka ini berpikir, kalau mereka benar-benar tersesat saat itu, dan gimana kalau mereka nggak bisa pulang. Nah, di tengah kegelapan itu, tiba-tiba Laras dan Ismail ini ribut sendiri. Laras itu sempat menyalahkan Ismail, dia sempat hampir teriak ke Ismail, ini semua gara-gara kamu nih. Nah, Ismail di situ coba menenangkan Laras, tapi Laras tetap makin marah ke Ismail. Mereka sendiri, termasuk Ibam, nggak tahu apa yang membuat Ismail dan Laras ini bertengkar. Intinya situasinya itu makin kacau. Akhirnya mereka semua duduk di jalanan tanah itu, dan mereka bingung harus ngapain. Awalnya memang ada yang memulai duduk, akhirnya yang lain ikut duduk. Dan satu-satu dari mereka akhirnya duduk di tanah, mereka semua benar-benar kecapean. Pikiran mereka juga kalut, dan di momen itu, ketika semua duduk di tanah dengan kondisi badan yang loyo, cuma Ambon yang masih berdiri. Jadi badannya Ambon itu goyang pelan ke kanan, ke kiri, kayak seolah-olah Ambon itu lagi menari-menari pelan. Ibam di situ coba maksa Ambon untuk duduk di tanah, tapi badan Ambon itu berat banget. Yang dirasakan Ibam waktu itu, badannya Ambon itu rasanya kaku dan susah sekali digerakkan. Pandangan matanya Ambon ini juga masih kosong. Tiba-tiba di situ Ambon ini nyanyi. Dia semacam bersenandung, dan suara yang keluar dari bibir Ambon itu benar-benar suara perempuan. Ismail itu bisik-bisik ke Ibam. Bam, Ambon itu belum sadar, Bam. Nah, Ibam cuma bisa narik nafas dalam. Dia coba menenangkan diri sendiri. Akhirnya mereka sepakat buat baca doa sebisanya. Disitulah akhirnya untuk pertama kalinya mereka ingat bahwa mereka belum berdoa sama sekali. Akhirnya di situ mereka berdoa. Apapun yang mereka hafal, mereka baca. Satu-satu mulai merapalkan ayat-ayat pendek, sebagian ada lagi yang berzikir dalam hati. Lama-lama suasana itu sudah mulai agak tenang. Abu yang tadinya itu sempat pingsan dan badannya ini lemas, dia sudah mulai sadar. Dia mulai membuka mata dan teman-teman ini lega. Tapi teman-teman nggak ada yang tanya ke Abu, tadi dia habis ngapain, karena nggak sempat untuk menanyakan itu. Yang penting ketika ngelihat Abu sudah buka mata dan sadar, mereka sudah senang. Tapi Ambon, dia masih berdiri di situ. Dan memang dia sudah nggak ketawa-ketawa lagi, dia cuma menggoyang-goyangkan badannya pelan-pelan dan kepalanya itu menunduk. Nah, Ibam di situ megang terus kakinya Ambon secara erat. Dia takut kalau Ambon itu kabur atau ngamuk. Jadi semua itu hening. Dan situasinya itu gelap, nggak bisa ngelihat jalan. Dan mereka ini masih belum tahu harus ngapain. Disitulah mereka berdoa dalam hati, minta supaya bisa selamat dan menemukan jalan pulang. Di sisi lain, HP mereka ini nggak ada sinyal. Nah, beberapa di antara mereka, HP-nya juga baterainya sudah drop karena udara yang semakin dingin. Dan di momen itulah, Ibam baru sadar. Ternyata, waktu itu sudah jam 7:30 malam. Kalau harus nunggu sampai pagi, ini pasti masih lama banget. Dan mereka nggak tahu
menunggu sampai pagi ada kejadian apa lagi malam itu. Mereka sudah nggak bisa berpikir. Apalagi mereka juga nggak ada persiapan untuk menginap sebelumnya. Jadi nggak ada makanan yang mereka bawa, dan nggak ada apapun yang mereka siapkan. Rasanya di momen itu, mereka ini makin pesimis. Dalam hati Ibam itu sempat mikir, apa memang aman ya kalau diam di sini terus? Apa kita bisa pulang lagi? Atau malah nanti kita ini hilang di gunung ini? Dan nggak lama kemudian Ismail ini ngomong ke teman-temannya, teman-teman coba semuanya zikir dalam hati. Kita semua minta petunjuk, minta perlindungan kepada Allah. Sudah, kita berusaha jangan panik, kita terima saja, ini salah kita. Ini takdir kebodohan kita sendiri. Dan di situ nggak ada yang menjawab satupun. Mereka semua diam dan mereka semua cuma menunduk. Tangan mereka itu akhirnya saling menggenggam erat. Dan rasanya waktu itu rasa takutnya ini bukan cuma karena gelap, tapi karena mereka benar-benar kehilangan semangat hidup. Mereka sudah kebayang mereka akan hilang di Gunung Salak. Dan beberapa saat kemudian di tengah kabut yang tebal itu, mereka ini ngelihat ada cahaya dari kejauhan. Awalnya mereka mengira ini halusinasi atau memang ada makhluk halus yang melintas. Yang pertama kelihatan ada satu cahaya. Terus kemudian cahaya ini hilang. Terus kemudian bertambah lagi jadi beberapa titik cahaya. Nah, cahaya-cahaya ini nggak tahu cahaya apa, yang jelas cahaya-cahaya itu muncul di sekitar mereka. Terus kemudian nggak kelihatan lagi. Nggak lama kemudian mereka ngelihat ada semacam kayak obor. Nah, disitulah topik itu langsung teriak. Dia teriak-teriak, itu ada orang jalan ke sini, ada orang. Mereka sebenarnya nggak berpikir kalau cahaya-cahaya itu adalah lampu senter. Mereka nggak berpikir seperti itu. Tapi karena topik ini teriak, itu ada orang, ada orang. Akhirnya mereka semua ngelihat ke arah sana. Memang benar mereka ngelihat ada seperti cahaya obor yang berjumlah lebih dari 5 dan ada satu senter. Nah, disitulah topik ini ngomong lagi. Itu kayaknya ada orang yang jalan ke sini. Alhamdulillah ada orang jalan ke sini. Nah, disitulah mereka sudah memastikan bahwa ini cahaya senter dan yang di belakang ini ada cahaya obor lebih dari 5. Disitulah topik langsung teriak sambil melambaikan tangan, Pak, tolong Pak, Pak, tolongin kami Pak. Ada yang menjawab dari sana ternyata, ya, diam di situ, diam dulu ya, diam dulu. Mereka makin bersemangat ketika mendengar ada yang menjawab dan yang menjawab ini orang. Nah, disitulah mereka heboh, mereka semakin teriak dengan kencang. Dan beberapa detik kemudian, yang mendekat ini ternyata Mang Engkos. Dan yang mereka lihat, ini Mang Engkos dengan seorang anaknya. Jadi Mang Engkos ini ternyata jalan berdua dengan anaknya dan Mang Engkos itu hanya bawa satu senter. Sedangkan tadinya mereka ngelihat ada sekitar 5 obor yang menyala di belakang Mang Engkos. Nah, disitulah wajah Mang Engkos itu kelihatan lega banget. Begitu Mang Engkos menemukan Ibam dan teman-teman, Mang Engkos itu langsung berucap, Alhamdulillah, ayo kita jalan balik ini udah malam banget hati-hati ya Nah, Ibam di situ saking senengnya, dia langsung nangis, dia langsung terharu. Nah, dia ini yang sudah hilang harapan sebelumnya, gak nyangka bakal ada orang yang datang untuk menjemput mereka. Nah, disitulah berulang kali Ibam ini ngomong ke Mang Engkos, Mang, makasih banyak ya Mang, makasih banyak Mang. Mang Engkos di situ nggak banyak ngomong, dia langsung ngatur barisan. Mang Engkos ini bilang ke teman-teman, gandengan ya jalannya pelan-pelan, jangan menyalahkan siapa-siapa, jangan nengok ke belakang. Nah, Mang Engkos ini cuma bawa satu senter. Dan anaknya Mang Engkos itu jalan paling belakang, di belakangnya bedul. Nah, begitu bertemu Ibam dan teman-teman, Mang Engkos itu langsung fokusnya itu ke Ambon. Jadi ketika Mang Engkos menyelamatkan Ibam dan teman-teman, Mang Engkos itu langsung memandang serius ke arah Ambon. Seolah-olah Mang Engkos itu sudah tahu ada yang nggak beres sama Ambon. Jadi Ambon inilah yang digandeng langsung oleh Mang Engkos, dia dijalankan di yang paling depan, seolah Mang Engkos itu tahu yang mana orang yang kerasukan. Yang lain itu cuma diem, mereka nurut. Nah, kira-kira 1 jam lebih mereka jalan, barulah mereka sampai lagi di halaman warungnya Mang Engkos. Begitu sampai, istri Mang Engkos itu langsung nyamperin mereka. Tanpa banyak tanya, beliau itu langsung membuatkan teh panas untuk semuanya. Nah, disitulah mereka duduk di kursi bambu, mereka semua masih shock, tangan mereka itu masih gemetaran. Singkatnya, Ambon itu langsung dibawa masuk ke dalam rumah Mang Engkos. Yang lain cuma nunggu di luar. Mereka istirahat di sana, minum teh panas, gak ada yang ngomong sama sekali. Semua itu kayak baru sadar betapa dekatnya mereka tadi itu dengan bahaya. Seolah-olah mereka ini harusnya sudah hilang di sana tadi. Untungnya ada Mang Engkos. Dan dari dalam rumah, sesekali mereka mendengar suara Ambon yang ketawa-ketawa.
Dan nggak lama kemudian suara itu pun nggak terdengar lagi, Mang Engkos keluar, wajah Mang Engkos itu kembali tenang. Disinilah Mang Engkos bilang, alhamdulillah itu si AA-nya itu sudah nggak diganggu lagi. Nah, setelah kira-kira setengah jam kemudian, Ambon pun keluar dari rumah Mang Engkos. Wajah Ambon itu sudah normal lagi. Tapi memang masih kelihatan pucat. Dia langsung minta korek ke warung dan dia nyalakan rokok. Begitu ngelihat Ambon ini ngerokok, yang lain juga ikut-ikutan ngerokok. Rasanya ketika ngelihat Ambon ngerokok, mereka itu merasa lega. Ini tandanya Ambon itu sudah kembali normal. Nah, suasana pelan-pelan kembali normal. Sambil ngerokok, Ibam itu memberanikan diri nanya ke Mang Engkos. Mang, terima kasih ya Mang sudah nolongin kami. Tapi kalau boleh nanya, sebenarnya itu tadi kami ini kenapa Mang kok bisa tersesat? Terus kenapa kok teman kami Ambon itu bisa kerasukan? Terus teman kami yang satunya itu kok badannya lemes dan dia pingsan? Mang Engkos sendiri menyampaikan, insya Allah sekarang sudah aman A. Tapi sekarang ini saya mau malah balik nanya ke AA. Awalnya kenapa kok bisa begitu A? Nah, Ibam akhirnya mau nggak mau menceritakan semua dari awal. Mulai dari Abu yang pamitnya pipis, terus tiba-tiba dia manjat batu yang cepat banget. Tapi pas Ibam cerita soal ini, Ismail motong pembicaraan Ibam. Dan di situ Ismail ini menjelaskan, tadi ketika di air terjun, Ambon itu sempat buang celana dan juga dalemannya ini ke air terjun. Sambil dia teriak di situ, "Woi, aku bakal balik lagi ke sini ya. Nih, simpen nih." Sambil dia ini melempar celana dalamnya. Nah, mereka semua kaget di situ. Ternyata Ambon melakukan hal itu. Mang Engkos langsung jawab, "Oh, mungkin gara-gara itu, A. Soalnya perempuan yang masuk ke teman AA itu, dia kayaknya suka. Tapi bukan suka yang beneran, lebih kepada usil. Dia seneng kalau ada orang yang menyepelekan tempat itu." Nah, Ibam cuma diem. Yang lain langsung merinding mendengar cerita Mang Engkos. Mang Engkos ini melanjutkan ngomongnya. Mang Engkos ini bilang, "Saya tadi juga heran. Ini sudah jam 7 lebih, tapi kok rombongan kalian ini belum kelihatan. Saya curiga takutnya ada apa-apa, makanya saya memutuskan nyusul sama anak saya. Alhamdulillah ketemu kalian." Nah, Ismail ini nyeletuk, "Tapi Mang, tadi saya itu sempat lihatnya ada 5 obor di belakangnya Mang. Terus satu senter yang jalan mendekat itu memang ternyata Mang Engkos, tapi saya lihat betul di belakang itu ada 5 obor. Nah, pas nyampe, ini kok ternyata cuma Mang Engkos sama anaknya. Nggak ada obor sama sekali." Mang Engkos sempat kaget, tapi langsung dijawab dengan tenang oleh Mang Engkos. "Enggak kok, A. Nggak ada yang lain. Saya cuma berdua sama anak saya ini, nggak ada obor apa-apa." Nah, mereka semua saling pandang, nggak ada yang berani nanya lagi. Nah, disitulah yang penting mereka bersyukur mereka selamat, dan malam itu sudah hampir jam 10 malam. Setelah beres, mereka pun pamit pulang, dan sebelum pulang, mereka itu bayar uang parkir, dan mereka ngasih tambahan sedikit uang untuk Mang Engkos sebagai tanda terima kasih. Mang Engkos menyampaikan, "Hati-hati ya, A. Lain kali, kalau mau ke sana jangan sore-sore, dan jangan ngomong yang aneh-aneh." Nah, Ibam dan teman-temannya ini cuma bisa ngangguk. Satu persatu dari mereka ini kemudian naik motor, dan malam itu mereka mulai meninggalkan Curug Seribu, tanpa ada satupun yang berani nengok ke arah hutan lagi. Nah, di situ mereka sudah berpikir bahwa nggak ada kejadian apapun lagi. Perjalanan malam itu dari Gunung Salak, akhirnya mereka sampai di rumah itu sekitar jam 1 atau jam setengah 2-an. Mereka semua langsung menuju ke rumah Abu, karena memang yang biasa dijadikan base camp nongkrong ini ya rumah Abu ini. Rumah Abu itu sudah kayak rumah kedua bagi mereka. Dan begitu sampai, masing-masing dari mereka diam sebentar di situ, mereka minum air, dan nggak lama kemudian mereka pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Nah, keesokan harinya, malam Senin, mereka semua itu kumpul lagi di rumah Abu. Karena mereka ini kan berada di satu kampung yang sama. Suasana waktu itu jauh lebih santai. Jadi mereka sambil ngopi dan sambil ngerokok, mereka ngobrol-ngobrol ngalor ngidul tentang pengalaman yang kemarin. Nah, Ismail di situ nggak berhenti-berhenti ngomong. Ismail itu selalu bilang, "Alhamdulillah ya, kita masih bisa pulang dengan selamat. Sumpah, ini pengalaman yang nggak bakal gue lupain." Nah, Ambon di situ juga sudah mulai normal. Dia sudah bercanda-bercanda lagi seperti biasanya. Malam itu kampung ini masih ramai, banyak anak-anak kecil yang main-main di jalan. Nah, waktu itu sekitar jam setengah 9 malam, tiba-tiba anak-anak kecil yang tadinya itu main-main, mereka ini teriak-teriak, "Mama, mama, ada pocong, Ma, ada pocong, Ma." Mereka semua langsung berdiri, dan mereka semua spontan langsung keluar rumah,
Yang teriak ini, si anak kecil ini namanya Adam, anak tetangga mereka. Adam itu masih kelas 5 SD. Rumahnya itu cuma 3 rumah dari rumah Abu. Begitu sampai di depan rumah Adam, mereka semua berhenti. Jadi Ibam dan teman-teman itu ngelihat, ternyata apa yang dilihat Adam ini beneran. Jadi di atas atap rumah Pak Harto, mereka semua ngelihat jelas ada pocong di situ. Pocong ini berdiri, kain kafannya itu lusuh, terlihat kotor kayak kena tanah dan lumut. Tapi yang paling membuat mereka itu merinding, wajah pocong itu kelihatan banget. Wajahnya tuh kayak kosong. Jadi benar-benar nggak kelihatan. Nggak ada mata, nggak ada hidung, cuma gelap. Dan kayak kelihatan bolong wajahnya. Nah, pocong itu diam di situ, nggak bergerak sama sekali. Warga itu langsung heboh. Ada yang teriak-teriak, ada yang nangis di situ, ada yang lari masuk ke dalam rumah, dan beberapa ibu-ibu itu histeris sampai ada yang pingsan. Pak Harto, pemilik rumah itu, juga pingsan di tempat. Nah, Ibam dan teman-teman ini masih ada di luar. Mereka berusaha ngusir. Ada yang melempar sandal, ada yang nyiram air. Bahkan Ibam sendiri itu sempat ngelempar ember bekas cat ke arah pocong itu. Tapi anehnya, setiap benda yang dilempar itu kayak nembus. Ada orang masjid ini yang kemudian datang ke situ. Terus orang masjid ini ngomong, sudah bacain ayat kursi aja, sudah cepetan. Nah, beberapa warga bahkan di situ sampai ada yang adzan. Suasana jadi campur aduk antara panik dan juga takut. Dan itu kejadiannya berlangsung cukup lama, sekitar 10 menitan. Dan setelah 10 menit itu, pocong di atas rumah itu benar-benar nggak bergerak sama sekali. Baru kali itu, mereka ini menyaksikan ada penampakan pocong, tapi yang ngelihat ini banyak orang. Jadi di situ pocong ini cuma diam tegak, kayak sedang memperhatikan semua orang yang lagi ada di bawah. Sampai pada akhirnya, tanpa tanda-tanda apapun, sosok itu hilang. Jadi pocong ini hilang, berubah jadi asap. Semua warga masih diam di situ. Jadi pocong ini sudah nggak kelihatan lagi, dan nggak lama kemudian Pak RT ini baru datang. Pak RT itu sambil tergopoh-gopoh, beliau tanya, mana pocongnya? Sudah nggak ada Pak RT. Nah disinilah Pak RT itu coba untuk menenangkan warga. Di sini Pak RT bilang, sudah, nggak usah takut ya. Mungkin itu peliharaannya orang. Pak RT juga bilang, ini aneh juga ya. Masa ada pocong, dilihat banyak orang, dan sudah diteriakin banyak orang, nggak pergi-pergi. Dan anehnya, pocong itu terlihat jelas wujudnya. Tapi semua tahu, nggak ada yang berani ngomong banyak soal ini. Jadi akhirnya kampung itu jadi sepi selama berhari-hari setelah kejadian itu. Anak-anak yang biasanya main di situ ini nggak keluar lagi. Barulah sekitar 2 mingguan setelah kejadian itu kondisi ini normal lagi. Tapi Ibam dan teman-temannya ini mikir hal yang sama. Apa mungkin pocong itu ikut dari Gunung Salak sana? Atau mungkin memang ada yang sengaja memelihara pocong itu. Dan bisa jadi itu pocong pesugihan. Dan nggak ada yang tahu pasti. Yang jelas, sejak malam itu nggak ada satupun dari mereka yang mau naik lagi ke Curug Seribu. Jadi inilah yang sering dilakukan manusia ketika menginjakkan kaki di gunung atau lokasi-lokasi yang dikeramatkan. Kadang mereka itu nggak mau tahu dan tetap mereka itu bercanda seenaknya, buang sampah sembarangan, ngomongnya itu sombong. Mereka lupa kalau di setiap jengkal tanah ada sosok yang lebih tua dari kita. Ibrahim dan teman-temannya ini beruntung. Mereka masih dikasih jalan pulang. Mereka masih bisa ngopi sampai hari ini. Mereka masih bisa menceritakan cerita ini. Mereka masih bisa ketawa-ketawa sampai hari ini. Karena kita tahu, banyak kasus yang semacam ini dan banyak yang nggak bisa pulang dengan selamat. Dan teman-teman sekalian, kadang kita ini terlalu sibuk untuk mencari penjelasan dari setiap hal yang terjadi. Seolah-olah semua itu harus masuk akal, harus bisa diterima oleh logika. Padahal nggak semuanya bisa seperti itu. Ada hal-hal yang memang nggak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Seperti halnya keyakinan pada sesuatu yang tidak terlihat. Tentang Tuhan misalnya. Tentang kehidupan setelah mati, tentang surga dan neraka, tentang jin, tentang alam kubur, dan mungkin bukan akal yang diminta bekerja di situ, tapi hati. Karena beberapa hal itu memang diciptakan bukan untuk dimengerti, melainkan untuk dipercaya. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.